Oke, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita datang dengan banyak beban, mungkin ada yang dengan kelemahan, ada yang dengan kesusahan. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, amin. Kita punya Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Percaya, jangan tanggung sendiri. Kalau tanggung sendiri berat, kita serahkan sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kita, karena kita punya Allah Immanuel. Dan akan pujian ini, Bapa kami datang Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku datang dan menyembah. Bapakku datang dan menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertanda dalam gelap. Kau setia, Kau kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan kita puji agungkan namanya. Haleluya. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Haleluya.
jemaat-Mu ya Tuhan, kami datang kepadamu Yesus. Mungkin dengan keluh kesah kami ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan beban berat Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang kuat, yang selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, karena kami tahu kami lemah, kami enggak kuat Tuhan. Kami mau serahkan pergumulan kami di hadapan-Mu Yesus. Kami mau lepaskan Tuhan, agar kami bisa menyembah-Mu dengan leluasa, dengan sukacita daripada-Mu Yesus. Ini kami ya Tuhan, jamaah kami, setiap kami Tuhan yang datang padamu, berkati kami Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Setelah kami akan ibadah Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Udah siap memuji Tuhan? Kita punya Allah yang kuat. Kita mau naikkan pujian ini. Kaulah kuatku, Kaulah kebanggaanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tak musuhku, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Naikkan pujian ini dari awal. Katakan meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, tak musuhku, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Masih tetap memuji Tuhan. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat
gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Muliaan bagi Tuhan. Saya persilakan untuk kembali duduk. Amin. Kita mau kembali siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar menjadi rema kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kita semua. Naikkan pujian ini. Kaulah perisaiku Tuhan. Walau badai hidup menerpa kami Tuhan, kami gak takut, kami punya Engkau, Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup
saudara dikasih oleh Tuhan, seberapa dalam engkau ingin mengenal Tuhan pada pagi hari ini? Seberapa haus dan lapar akan engkau akan Tuhan di dalam hidupmu? Seberapa dalam kerinduanmu untuk Tuhan melawat engkau pagi hari ini? Dia Allah yang tidak pernah jauh dalam hidupmu. Dia hanya dekat sejauh doamu kepada Tuhan. Seberapa rindu engkau datang kepada Tuhan pagi hari ini, sehingga setiap hati dipuaskan oleh Tuhan, setiap jiwa disegarkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sejenak engkau boleh datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduanmu. Berbicaralah kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman ini, sehingga firman ini jatuh ke tanah yang subur dan menghasilkan buah. Firman ini tidak akan berlalu begitu saja, karena ada kekuatan roh yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Mari angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh kerinduanmu kepada Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai, apapun apapun pergumulanmu hari ini, Dia ada bersama dengan engkau. Dia memuaskan jiwamu, Dia menyegarkan engkau. Amin, haleluya. Kami membutuhkan engkau Tuhan pada pagi hari ini. Roh-Mu yang kudus membakar setiap hati kami Tuhan. Amin, haleluya. Karena engkau yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Bukan bertahan. Ini menjadi doa kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Amin, haleluya. Yang kau berikan sampai ini menjadi iman kami pagi hari ini. Tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau siap Tuhan untuk membajak setiap hati kami pada pagi hari ini, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat yang dari Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami, sehingga perubahan itu terjadi dalam hidup kami. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Bapa di dalam surga, urapi hambamu terbatas Tuhan, tapi biarlah kekuatan roh-Mu itu yang akan menguatkan umat-Mu pada pagi hari ini. Hamba berserah kepada firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Baik yang ada di rumah, sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu juga mengalami kekuatan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu yang ada di rumah. Biar kiranya Tuhan melawat saudara juga yang ada di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Mohon maaf, malam minggu lalu jadwal saya dan saya harus ganti di dalam minggu ini karena kami harus ke Solo. Begitu pulang dari Malang langsung ke Solo saudara. Tapi sampai hari ini sehat oleh karena kekuatan Tuhan. Amin. Dan kami ke Solo kemarin karena bule dari suami saya, Mas David, adik dari papanya meninggal dunia dan secara Muslim, jadi harus cepat-cepat dimakamkan. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan dan kami bisa kembali lagi di hari Minggu kemarin pagi-pagi subuh sudah sampai lagi di Bogor dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Coba lihat kiri kanan saudara. Apakah ada yang berubah hari ini? Haleluya. Ini minggu yang terakhir, amin. Temanya apa? Perubahan hidup. Coba lihat kiri kanannya, ada yang berubah? Sekarang lihat sama diri kita, apakah ada yang berubah? Amin. Perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi perubahan. Di
dalam hidup kita akan tetap terus mengalami perubahan-perubahan hidup. Kita akan belajar dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Dengan kasih Kristus kita akan bangkit berdiri kembali bersama-sama. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Nanti saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, sampai seterusnya sampai ayat yang ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dari kisah ini saudara dikasih oleh Tuhan, jelas ada terjadi perubahan. Dari yang hidup mewah dengan hidup yang susah, dengan hidup yang susah kembali lagi kepada hidup yang penuh dengan berkelimpahan, tapi dengan cerita yang berbeda. Karena ada sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Misi dan penginjilan tidak terlepas dengan kata kesadaran dan pertobatan untuk perubahan hidup yang lebih baik. Misi dan penginjilan tidak terlepas dengan kata kesadaran dan pertobatan untuk perubahan hidup yang lebih baik. Respon dari orang yang mengalami perubahan hidup
yang menghadapi sukacita sorga, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-15 ini, yaitu peristiwa bungsu yang hilang dan sudah kembali. Setiap manusia pasti ingin mengalami perubahan di dalam hidupnya, dan perubahan itu pastinya mau lebih baik lagi. Saya yakin anak bungsu ini pada waktu dia mengambil keputusan untuk meninggalkan ayahnya, dia ingin lebih lagi di dalam hidupnya, menikmati segala sesuatunya, tetapi salah tujuannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu dia mengambil itu saudara, dia meninggalkan kenyamanannya. Tetapi apa yang terjadi kalau tidak bersama dengan Tuhan? Segala sesuatu sia-sia, bukan? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, setiap manusia pingin yang namanya ada perubahan. Baik secara perubahan ekonomi, yang miskin mau jadi kaya. Di sini ada ya? Mau jadi kaya? Tidak hanya kaya secara rohani, jasmani, tetapi kaya secara rohani. Pasti semua ingin mengalami yang namanya perubahan. Perubahan ekonomi, miskin jadi kaya. Perubahan jasmani, yang tadinya sakit-sakitan pengen sehat. Yang gendut pengen kurus, yang kurus pengen gendut. Semua pengen perubahan. Ada perubahan karakter, yang dulunya jahat mau baik. Adakah di sini yang jahat tetap mau jahat? Tidak ada. Pasti pengen namanya perubahan. Ada ingin perubahan keluarga, yang dulunya hubungannya tidak baik sekarang menjadi baik. Ada perubahan rohani, yang dulunya kita hidup di dalam kegelapan, sekarang kita mau hidup di dalam terang. Bukankah ini yang diinginkan oleh setiap manusia di dalam dunia ini? Perubahan hidup akan berdampak untuk diri sendiri dan untuk sesama dan juga untuk Tuhan. Saudara mau berubah secara baik atau saudara mau berubah secara tidak baik, itu berdampak untuk diri kita sendiri. Setuju? Berdampak untuk sesama kita dan lingkungan kita. Berdampak juga buat Tuhan. Sekarang pilihannya ada di dalam kita. Seperti anak bungsu, pilihan ada di dalam tangannya. Walaupun bapaknya menginginkan dia tetap ada bersamanya, tapi itu menjadi pilihan bagi setiap manusia. Pagi hari ini, mari kita mau memilih perubahan seperti apa yang kita mau. Perubahan itu berdampak untuk diri kita sendiri, untuk sesama lingkungan, dan juga untuk Tuhan. Tuhan sangat merindukan anak-anaknya berubah. Kenapa saudara? Karena pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia sudah kehilangan akan Allah. Dan Allah ingin bersama dengan mereka. Manusia sudah kehilangan gambarnya Allah. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia sudah hilang, gambar Allah rusak. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi karena manusia berbuat dosa, maka gambar itu rusak. Saudara sadar gambar saudara sedang rusak hari ini? Siapapun kita, saya hamba Tuhan sekalipun, kita sedang menyusun pasal-pasal hidup kita, sehingga pada waktunya pasal itu selesai dengan baik, seperti dan serupa dengan gambar Allah. Itu yang kita lakukan. Perubahan itu yang kita perjuangkan. Perubahan itu yang kita lakukan dari hari ke hari selagi masih ada kesempatan. Gambar Allah yang rusak itu, yang ada di dalam diri kita, kita benahi sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, perubahan hidup bisa terjadi seperti di dalam Lukas pasal yang ke-15 ini. Perubahan itu terjadi di dalam kehidupannya, baik untuk anak bungsu maupun untuk anak sulung. Saudara mau ambil sisi yang manapun,
ada perubahan yang terjadi di dalam hidup mereka. Saudara mau pilih mana? Perubahan pada anak bungsu atau perubahan dari anak sulung? Sekali lagi, setiap perubahan itu berdampak untuk diri kita sendiri, untuk sesama, dan juga untuk Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, perubahan hidup bisa terjadi pada waktu orang itu mengalami pertobatan. Pertobatan harus pertobatan yang benar. Amin. Apa itu pertobatan yang benar? Hati, pikiran, kehendak. Pertobatan yang benar adalah keputusan di dalam batin kita yang tegas, mengubah cara pikir kita, paradigma kita, pola pikir kita yang lama itu diubah, dan tindakan kita berbalik arah. Itu pertobatan yang benar. Perubahan di dalam pikiran yang hasilnya adalah seseorang berbalik arah, menghadap dan bergerak ke arah yang baru. Contoh sempurna pertobatan yang benar ada di dalam kisah perumpamaan ini, saudara. Di dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20. Dan juga peristiwa Sakeus. Ada juga pertobatan yang tidak benar, yaitu Yudas dan Iskariot. Yudas Iskariot, saudara. Saudara masih ada di sini? Yudas Iskariot, dia menyesali, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Dia tidak kembali. Tapi anak bungsu ini, dia menyadari, dia menyesal, dan dia kembali kepada bapaknya. Berbalik arah. Esau, dia menjual hak kesulungannya. Itu juga tidak baik, saudara. Diakhiri dengan yang tidak baik. Pertobatan kita harus pertobatan yang benar. Kembali kepada Bapa. Tidak cukup menyesal, tetapi mengulang kembali. Menyadari hanya sesaat dan mengulang kembali. Tapi kita berjuang untuk kita mengalami pertobatan yang benar. Dalam kisah, dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 ini kita membaca anak yang hilang dari bapaknya dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dan berfoya-foya dalam dosa. Dan pada akhirnya keadaannya lapar, kesepian, memakai pakaian usang, duduk dan makan bersama dengan babi. Dan pada titik ini ia membuat keputusan. Ia berkata di dalam ayat yang ke-18, aku akan bangkit. Ada dalam ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku mati di sini kelaparan. Aku akan bangkit. Di dalam ayat yang ke-18. Ini merupakan satu keputusan di dalam hidupnya untuk bertobat dengan benar. Ayat ke-17 dia menyadari dan ayat ke-18 dia bangkit. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia menyadari, di titik inilah dia menyadari dan dia mau kembali kepada Bapaknya. Pada titik ini dia mengambil sebuah keputusan dan ia langsung menjalankan keputusannya. Di dalam ayat yang ke-20, pertobatan yang benar tidak hanya menyesal, sedih, dan setelah itu kembali dan melakukannya, mengulangi kesalahan yang sama. Dalam ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Pada waktu dia menyesali perbuatannya, dia menyesali tindakannya, dan dia mengatakan, aku pergi kepada Bapakku.
dan dia pergi kepada bapaknya. Apakah itu tidak bercampur baur dengan dirinya? Bahwa dia sudah menghabiskan harta dari bapaknya dan dia pergi kembali lagi kepada bapaknya. Saudara dikasih oleh Tuhan, contoh pertobatan ini membuat kita akan melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Karena perumpamaan itu menggambarkan kisah. Pada waktu kita menyesali perbuatan kita, apakah kita melakukan kembali hal yang sama? Ini buat saya dan buat saudara. Ini buat kita semua. Perubahan hidup itu pasti bisa terjadi pada waktu kita mengambil tindakan untuk bertobat dengan benar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, perubahan hidup bisa terjadi jikalau kita memiliki tujuan hidup yang kekal. Anak bungsu ini yakin bahwa dia tahu bahwa hidupnya sudah kelaparan, dia akan mati di sini dan dia akan mati dengan sia-sia. Sehingga dia mengatakan, aku akan pergi kembali kepada bapakku dengan tujuan aku bisa hidup kembali, walaupun hanya sebagai upahan, tidak lagi sebagai anak. Tapi setidaknya dia punya tujuan, dia bisa hidup kembali. Tidak mati kelaparan, konyol dan sia-sia bersama dengan babi-babi yang ada bersamanya pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, perubahan bisa terjadi karena orang itu memiliki tujuan. Saudara, mau hidup saudara susah sekalipun, kalau saudara punya tujuan, pasti bisa tercapai. Saudara bodoh misalnya, gak pinter di dalam sekolah, tapi kalau saudara punya tujuan, saudara bertekun berjuang, yang tidak tahu juga bisa menjadi tahu, bukan? Pasti ada namanya perubahan pada waktu kita memiliki tujuan. Pertanyaan kita hari ini, apa tujuan hidup saudara? Sampai hari ini, apa yang menjadi tujuanmu? Apakah engkau pagi bangun, tidur, udah kerja, melakukan pekerjaan, sudah selesai lagi, tidur lagi? Apakah cukup hanya sampai di situ? Atau saudara mengejar tujuan saudara, supaya saya punya banyak uang, supaya saya punya banyak harta? Apakah itu tujuan saudara sehingga saudara bekerja dari pagi, siang, malam, sampai saudara lupa akan Tuhan? Apa yang menjadi tujuan hidupmu hari-hari ini? Itu akan mengubah hidupmu. Itu akan mengubah setiap tindakan yang kita lakukan. Anak bungsu ini pasti punya tujuan. Setidaknya saya bisa hidup kembali. Saya bisa masih menikmati walaupun upahan. Setidaknya saya bisa menikmati sedikit remah-remah makanan-makanan yang enak. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa tujuan hidupmu? Kalau surga, pasti itu sudah jaminan bagi orang yang percaya. Tapi ingat, asalkan engkau mengerjakan keselamatanmu. Amin. Jangan puas, sudah dibaptis, ya sudah, pasti masuk surga. Saudara hidup dengan sembarangan. Firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Apa menjadi tujuan kita sebagai orang percaya? Coba, sebelum saudara keluar dari ruangan ini nanti, apa yang menjadi tujuan saudara? Tujuan saya, finishing well. Saya mengakhiri dengan baik. Finishing well. Saya mengakhiri hidup saya dengan baik. Sehingga pada waktu Yesus datang kali yang kedua, dia mendapati iman di bumi ini, bukan? Itu yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi pada waktu Yesus datang, hidup saya dalam perkenanan Allah. Itu sebabnya saya harus menjaga diri saya dengan baik.
Saya menjaga persekutuan saya dengan Tuhan dengan baik. Saya menjaga pekerjaan saya dengan baik. Saya melakukannya dengan baik. Karena saya tidak tahu waktu itu kapan datang. Amin. Dan tujuan saya finishing well. Saya mencapai garis akhir dengan baik. Karena bukan bagaimana kita melakukannya, tetapi benarkah kita melakukannya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini pergumulan saya. Saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan saudara. Sehingga dengan tujuan itu engkau berjalan. Sehingga dengan tujuan itu engkau melakukannya dengan baik dan benar. Saya sedang berjuang. Sampai hari ini terus berjuang. Untuk menjadi finishing well. Saya tidak tahu kapan waktu itu datang. Tapi pada waktu itu datang, dia mendapati iman di bumi ini. Dia mendapati saya dalam keadaan percaya kepada Tuhan. Dia mendapati hidup saya berkenan kepada Tuhan. Mungkin pada waktu saya bekerja, dia datang kepada saya. Mungkin pada waktu saya di rumah, dia datang kepada saya. Mungkin dimanapun yang saatnya kita tidak tahu, dia datang kepada kita. Tapi pada waktu dia datang, apakah engkau ada di dalam perkenanan Allah? Jangan hidup di dalam kenyamanan saudara, karena tidak ada yang tahu. Tapi lihatlah dan ingatlah, Tuhan tahu apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini menjadi tujuan saya. Dan saya sedang berjuang untuk mengakhirinya dengan baik. Finishing well. Mencapai garis akhir dengan baik. Kapanpun itu waktunya saya tidak tahu. Tapi saya yakin saya bisa mengakhirinya dengan baik. Saya ada di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Saya ada engkau dapati dalam keadaan iman. Jangan sampai Tuhan datang saudara dalam keadaan mabuk. Jangan sampai saudara datang dalam keadaan selingkuh, berzina. Jangan sampai saudara Tuhan datang saudara dalam keadaan menipu, berbohong, mencuri dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Pada waktu dia datang, dia mendapati iman di bumi ini. Dia mendapati kita di dalam perkenanan Tuhan. Jangan sampai dia datang, saudara sedang dalam gosip. Apapun itu, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari miliki tujuan hidupmu. Kalau masuk surga, semua kita masuk surga saudara. Karena janji setiap orang yang percaya kepadanya diberi kehidupan yang kekal. Tapi apakah itu bisa terjadi? Kalau kita tidak menjadi finishing well, melakukannya dengan baik. Tujuan saya finishing well. Tujuan saya apa? Mahkota kehidupan itu tersedia bagi saya. Saya tidak mengejar upah di dalam dunia ini, tapi saya sedang menabung upah saya di dalam kerajaan surga. Sehingga pada waktunya nanti, finishing well dan mahkota kehidupan diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita tidak mengejarnya karena kita tahu ada upah di dalam kerajaan surga. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan paling tidak kita bisa memerintah bersama dengan Dia. Karena itu firman Tuhan. Kita akan memerintah bersama Dia di dalam kerajaan surga yang mulia. Itu tujuan akhir hidup kita saudara. Itu yang akan menggerakkan saudara.
Tujuan hidupmu akan menggerakkan kehidupanmu. Tujuan hidupmu akan membuat perubahan itu terjadi dalam hidupmu. Apa yang menjadi tujuanmu? Itu akan menggerakkan hidup saudara. Kalau tujuan saudara supaya saudara lebih banyak uang, saudara akan terus cari uang. Tapi saudara, kalau tujuan hidup saudara, saudara mau lebih dekat dengan Tuhan, maka saudara pasti akan terus mencari dan mencari, membuat waktu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kalau tujuan hidup saudara supaya lebih baik, saudara akan berjuang untuk hidup lebih baik. Walaupun godaan pasti ada, tantangan ada, tapi tujuan itu menggerakkan hidup kita. Amin. Tujuan itu menggerakkan kita sampai kepada tujuan itu. Bukan berarti tidak ada tantangan dan godaan. Tetapi pada waktu tantangan godaan itu datang, kita ingat kembali akan tujuan hidup kita. Sehingga kita tidak akan kembali kepada yang sia-sia. Dengan tujuan hidup kita akan mengalami perubahan. Anak yang hilang ini sadar dan dia ingin jadi upahan bapaknya. Yang penting dia bersama dengan bapaknya. Ini menjadi tujuannya. Setidaknya aku bisa bersama dengan bapakku. Walaupun aku hanya sebagai upahan. Walaupun aku tidak dibayar. Walaupun aku harus bekerja. Walaupun aku tidak mendapatkan jabatan. Walaupun aku harus direndahkan. Tapi tujuanku, setidaknya aku bisa bersama dengan dia. Tujuan itu yang menggerakkan dia sehingga dia bertindak dan melangkah untuk bisa kembali bersama dengan Bapaknya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, perubahan bisa terjadi pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Setelah pertobatan, kita memiliki tujuan hidup, maka kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Tadi ayat 20 saya sudah bacakan, ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan iman. Amin saudara. Saudara tahu tadi anak bungsu itu dalam pikirannya setidaknya jadi upahan. Tapi apa yang terjadi bisa pada waktu dia mau berjalan melangkah dengan iman? Dia dipakaikan hal yang baik, bukan? Sesuatu terjadi, mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Pada waktu dia melangkahkan kakinya dengan iman, berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan iman dia percaya. Walaupun dalam pikirannya hanya sebagai upahan, tetapi tidak itu yang dia dapatkan. Dia diberi cincin, dia dikasih jubah dan lain sebagainya. Dia disambut dengan meriah, pesta yang meriah. Dipotong semua hewan-hewannya untuk menyambut kedatangannya. Pada waktu kita mau mengalami perubahan, tetaplah miliki iman. Berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman. Berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Bukan berarti mulus perjalanan hidup kita seperti finish well. Terus kita mengejar yang namanya kasih. Sampai hari ini tetap kejar yang namanya kasih. Kita akan tetap terus mengejar yang namanya kasih. Kita terus kejar dan terus kejar. Dan kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing kita, yang menuntun kita, memberi kekuatan sampai terjadi perubahan di dalam hidup kita. Roh Kudus yang memampukan kita. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak mampu. Tetapi kita minta pimpinan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman, dengan kasih, dengan kekuatan Roh-Nya.
maka kita akan mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan bilang anak-anak muda, wah saya mah orang gak punya, bagaimana saya bisa mengalami perubahan? Kalau 3 hal ini bisa terjadi, saya yakin dan percaya, walaupun engkau dalam keadaan susah hari ini, perubahan itu bisa terjadi di dalam hidupmu. Jangan batasi kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Jangan bilang, waduh saya gimana mau mengalami perubahan, hidup saya buruk, hidup saya jahat dan lain sebagainya. Lihat anak bungsu ini, dia juga jahat bukan? Tapi dia pada waktu melakukan 3 hal ini, dia bisa mengalami perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Setiap kita pasti mengalami perubahan hidup. Saya belajar dari 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya sedang belajar dan sedang belajar. Kalau saya bisa flashback, lihat ke belakang hidup saya juga bukan orang yang baik. Saya juga bukan orang yang punya. Tapi saya belajar waktu saya menggali firman ini. Perubahan hidup bisa terjadi jikalau seseorang itu mengalami pertobatan. Pada waktu saya mengenal Tuhan, sebelum saya mengenal Tuhan, betapa buruknya hidup saya. Betapa tidak baiknya saya. Saya sadar dan saya menyesali. Saya kembali kepada Tuhan sehingga saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya bukan orang yang punya. Tapi bukan berarti engkau tidak punya seterusnya, bukan? Engkau pasti bisa mengalami perubahan. Pada waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu saya melihat kehidupan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya sampai hari ini, saya tetap terus mau belajar. Yang menjadi tujuan saya, finishing well, menyelesaikan dengan baik. Sampai hari ini saudara, saya mengajar di SMA, bayaran saya tidak seberapa saudara. Tapi saya tidak lihat itu. Yang saya lihat adalah itu sekolah yang saya layani adalah sekolah muslim. Setidaknya mereka tetap ada di dalam Tuhan. Dan setiap tahun ini ada 2 yang sangat memuaskan nilai mereka. Dan mereka semua tetap menyelesaikan studi mereka, tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita percaya dengan tujuan akhir hidup kita, kita melakukannya dengan finishing well. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan lihat hidupmu hari ini, tapi lihat titik pada waktu engkau bertobat. Titik mengambil keputusan itu menentukan perubahan hidupmu. Pada waktu anak bungsu ini mengalami titik perubahan itu, pertobatan yang benar mengubah pola pikirnya, berbalik arah, maka Tuhan akan menolong hidup kita. Perubahan terjadi pada waktu kita mengalami pertobatan. Perubahan terjadi pada waktu kita memiliki tujuan hidup yang kekal. Perubahan terjadi pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sebelum engkau meninggalkan tempat ini, apa yang menjadi tujuanmu di dalam hidupmu? Tujuan itulah yang akan menggerakkan engkau di dalam setiap kehidupan. Rindukah engkau mengalami perubahan yang terjadi dalam hidup? Rindukah engkau mengalami setiap perubahan? Apapun itu. Perubahan ekonomi, perubahan kesehatan,
perubahan hubungan, perubahan karakter, perubahan apapun di dalam hidupmu yang kau rindukan di dalam hidupmu. Percayalah bersama dengan Yesus. Amin, haleluya. Jikalau saudara belum memiliki tujuan hidup hari ini, sebelum engkau keluar dari rumah Tuhan, mari, apa yang menjadi tujuan hidupmu hari ini? Tujuan itu yang akan menggerakkan engkau melakukan segala sesuatu. Amin, haleluya. Musik dan singer akan menyanyikan pujian ini dengan lembut. Mari masing-masing Bapak Ibu, sebelum engkau keluar dari ruangan ini, perubahan bisa terjadi sampai terjadi perubahan. Amin, haleluya. Seperti wanita, mengurapimu, menangis di bawah kaki. Bapak Ibu yang rindu mengalami perubahan di dalam hidupmu, kau boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Itu menjadi pilihan saya dan saudara. Amin. Sampai akhir, sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap ini menjadi iman kami Tuhan. Kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Amin, haleluya. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan itu Tuhan. Setia untuk melayani. Sampai akhir. Engkau melihat setiap tangan-tangan umatmu yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas Bapa. Mari Roh Kudus, mari Tuhan Engkau menjamah setiap umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan menolong mereka mengalami perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Sampai akhir saya serahkan kepada hamba. Tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya Yesus. Mari mulai pada pagi hari ini kita masing-masing merenungkan di dalam kehidupan kita apa yang menjadi tujuan akhir daripada hidup kita. Mari kita mulai membangun tujuan hidup yang memiliki nilai kekekalan. Karena tujuan itulah yang akan menggerakkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami masing-masing. Engkau melihat hati kami yang terdalam, Tuhan.
Kami mau belajar untuk setia sampai akhir. Biarlah pada akhir kehidupan kami Engkau menemukan kami tetap setia. Dan pada akhirnya kami dapat mendengarkan suara, sabarlah hai hambaku yang setia. Masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu. Kami sadar bahwa tanpa Engkau, kami akan berjalan membelakangi Engkau. Ajar kami untuk tetap melangkah bersama dengan Engkau dalam setiap tindakan kami hari lepas hari. Sikaralabaralabaya sikanamataka sikatakaralabaralabaya sekinamaralavaya se. Kiaralabaya sikatakaralabaralabaya sikinamataka sikatakaralabuya se. Terima kasih Tuhan. Berbicara bagi kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Lawat kami Tuhan. Terima kasih. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menjadarkan kami siapa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Apakah kami seperti anak bungsu yang awalnya meninggalkan Engkau, tetapi akhirnya kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau dan kami kembali kepadamu? Ataukah kami seperti anak yang sulung yang merasa ada bersama-sama dengan Engkau, tapi sesungguhnya kami tidak berada bersama dengan Engkau? Berbicara bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah masing-masing kita beracara dengan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, hamba memohon kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat kami, berbicara di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami masing-masing dapat menyadari siapa kami saat ini. Dengan menyadari keadaan kami, kami akan mengambil satu tindakan yang benar, mengambil suatu keputusan yang benar, karena kami mau berubah. Kami mau berubah mengarah menuju kepada Engkau ya Tuhan. Dan mulai menata kehidupan kami menuju dengan satu tujuan, untuk mengakhiri kehidupan kami dengan cara yang benar dan mengakhiri dengan cara yang baik, mengakhiri dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Biarlah mulai hari ini ya Tuhan menjadi titik balik bagi kami untuk terus melangkah bersama-sama dengan Engkau di dalam setiap rencana kami, di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap apapun yang akan kami kerjakan. Engkau melihat hati kami masing-masing dalam sidang jemaat-Mu, baik yang sedang beribadah di dalam ruangan ini bersama-sama dengan kami, maupun yang sedang mengikuti ibadah online di rumah. Engkau bekerja di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh melihat siapa kami dengan kacamata firman-Mu. Bapa, hamba tidak tahu apa yang menjadi kondisi sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang akan datang dan melawat kami, menolong kami sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul dengan keyakinan, dengan iman mereka. Hamba berdoa Tuhan, teguhkan iman kami ya Tuhan. Mungkin ada yang bergumul masalah kebutuhan. Kami berdoa bahwa dan mengimani firman-Mu bahwa Engkau Allah akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu.
Mungkin ada di antara sidang jemaatmu yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib yang agung yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Mungkin ada di antara sidang jemaatmu yang sedang bergumul dengan masalah kehidupan. Kami sangat yakin bahwa Engkau adalah jalan keluar, karena Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mengklaim janji firman-Mu. Engkau berkata, apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa Engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah mencukupkan seluruh kebutuhan sidang jemaat-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menyembuhkan setiap kami yang sakit. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah memberikan pekerjaan yang terbaik bagi kami semua. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu mendengarkan dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melimpah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.